Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 7 HI, J, dan K SMP Negeri 1 Sumedang. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini Ibu dapat berjumpa dengan kalian walaupun dari media sosial YouTube. Ini adalah pertemuan pertama dalam pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu, Ibu Listiana. Kalian boleh memanggil Ibu, Ibu Ina. Ibu akan mengajar di kelas 7 HI, J, dan K untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Anak-anakku, mohon maaf ya, perjumpaan kalian di tahun pelajaran 2021-2022 untuk pertama kalinya di SMP ternyata harus melalui media daring atau online dikarenakan wabah pandemi COVID-19 masih terus meningkat. Yang paling penting, kalian tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Keselamatan diri itulah yang utama. Berdoa saja, semoga suatu saat nanti COVID-19 segera berlalu dan kalian segera belajar di sekolah, langsung bertatap muka dengan ibu dan bapak guru, serta berjumpa dengan teman-teman. Amin. Anak-anakku, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu. Bila nanti kalian belajar IPS, kalian akan bertemu dengan 4 rumpun mata pelajaran. Yang pertama, ada geografi. Geografi ini kalian nanti akan belajar tentang ilmu kebumian. Kalian berbicara tentang lingkungan sekitar, bahkan kalian berbicara tentang Indonesia dan dunia. Yang kedua, ada sosiologi. Kalau berbicara dengan sosiologi, ini berarti kalian akan mempelajari tentang segala sesuatu hal yang ada di masyarakat. Mulai dari tingkah lakunya hingga nanti lembaga dan sanksi apa apabila ada orang yang melanggar. Yang ketiga, ada rumpun ekonomi. Kalau berbicara ekonomi, kalian harus ingat akan kegiatan utamanya. Ada distribusi, ada produksi, dan konsumsi. Dan yang paling penting, biasanya kalian selalu senang kalau belajar ekonomi. Karena berhubungan dengan keuangan. Betul ya? Nah, yang keempat, ada rumpun sejarah. Berbicara sejarah, berarti kita akan belajar tentang peristiwa di masa lalu. Walaupun peristiwanya di masa lalu, tapi hikmahnya bisa kita ambil untuk kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan. Oke, paham ya sampai sini? Kalau misalnya kalian sudah paham, kalian pokoknya jangan takut belajar IPS. Karena belajar IPS itu bukan cuma sekedar hafalan. Yang penting bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar sama ibu, tidak usah takut, tidak usah risau. Kalian harus punya prinsip ya. Ketika belajar IPS, kita prinsip kuat dalam hati berupa IFES. I-nya apa? Kamu harus ikhlas. Ikhlas di hati. Kalau misalnya sudah ikhlas, kesananya pasti mudah. Yang kedua ada F. F itu apa? Fun. Harus ceria, harus gembira gitu ya. Yang ketiga ada E. Enjoy. Enjoy itu berarti kalian harus santai tapi semangat. Jangan bablas santuinya. Dan yang keempat ada S. S-nya itu berakhir harus dengan sukses. Nah, bagaimana untuk mencapai suksesnya? Berarti nanti kalian belajar IPS bersama ibu harus ada rambu-rambu yang bisa diikuti. Oke, anak-anak, ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari selama semester ganjil di tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi dasar yang akan ibu sampaikan itu ada kompetensi dasar yang sifatnya pengetahuan dan keterampilan.
Untuk kompetensi dasar yang pertama, 3.1. 3.1 ini merupakan kompetensi dasar dari pengetahuan, yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1. 4.1 ini adalah kompetensi dasar mengenai keterampilan, yaitu menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian, kompetensi dasar selanjutnya yaitu 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ini masih tentang pengetahuan ya di 3.2. Dan untuk 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, hanya 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk semester ganjil. Sementara untuk materinya, kita berbicara nanti ada tema 1 dan tema 2. Tema 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Dari temanya saja kalian bisa melihat ya, kita berbicara manusia, tempat, dan lingkungan. Berarti ini kita belajar tentang rumpun geografi. Dari materi ini nanti yang akan dipelajari submaterinya yaitu 1. Ruang dan interaksi antar ruang serta letak dan luas Indonesia. 2. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman serta keadaan alam Indonesia. Dan ketiga, dinamika kependudukan Indonesia. Ini yang akan kita pelajari untuk tema 1. Sementara untuk tema 2, materinya mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, dari temanya saja sudah terlihat berbicara masalah interaksi dan lembaga sosial. Berarti kita akan belajar rumpun sosiologi. Yang dipelajari submaterinya yaitu 1. Interaksi sosial, mulai pengertian, syarat, dan bentuk interaksi sosial. 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dan yang ketiga, lembaga sosial. Itulah materi yang akan kita pelajari untuk semester ganjil. Baik anak-anakku, setelah kita paham materinya, Ibu akan menjelaskan tentang penilaiannya. Penilaian di kurikulum 2013 yang oleh kalian gunakan dalam pendidikan saat ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan Ibu lihat dari 1. Penilaian harian, bisa berupa tugas atau tes. Kemudian 2. Penilaian tengah semester. Dan yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS. Selanjutnya, ada penilaian keterampilan. Bila dinilai keterampilan, yang akan Ibu perhatikan yaitu ketepatan hasil tugas. Misalnya dari isi tugas yang dikerjakan. Kalian harus sesuai dengan instruksi. Kedua, kreativitas tugas. Silahkan tugasnya dikerjakan oleh kalian sesuai dengan instruksi dan boleh dikembangkan. Yang ketiga, cara kalian menyajikan hasil tugas tersebut. Silahkan disajikan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan kalian.
Yang ketiga, penilaian yang akan diperhatikan yaitu penilaian sikap. Yang dilihat dari penilaian sikap, pertama, mengenai kehadiran pada saat belajar online atau daring. Tolong diisi daftar hadirnya apabila dari pihak sekolah membagikan daftar hadir. Yang kedua, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas atau tes. Dan yang keempat, yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kalian berkomunikasi dengan guru dan teman. Walaupun komunikasinya dilakukan dari online, misalnya dari telepon atau WA group. Nah, anak-anak, itulah penilaian yang akan diperhatikan oleh ibu dalam pelajaran IPS. Untuk ketuntasannya, ada KKM yang harus kalian penuhi. KKM IPS di kelas 7 yang harus kalian raih yaitu sebesar 72. KKM atau kriteria ketuntasan minimum manakala kalian mampu melengkapi seluruh program pembelajaran pada semester ganjil ini. Anak-anakku, itulah pembelajaran IPS bersama Ibu di semester ganjil. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan kalau misalnya ada yang akan ditanyakan, nanti kalian silahkan berkomunikasi kepada Ibu lewat telepon atau lewat WA. Ibu sudah memberikan nomor telepon dan nomor WA-nya. Silahkan dicatat. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran IPS dengan prinsip IPS tadi ya. Dan semoga pembelajaran kita selama 1 semester ke depan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah, jaga kesehatan, salam untuk keluarganya. Ibu ingatkan, ada pantun untuk kalian di akhir, semoga kalian bisa meresapinya. Tolong disimak ya. Kota Sumedang sejuk hawanya, lalu banyak orang pergi ke sawah. Walaupun saat ini sedang pandemi corona, tapi anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sampai jumpa dengan Ibu minggu depan. Hatur nuhun, thank you, jazakumullah khairan katsiro. Dan ke Mervi Gomawo. Adios permio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.